Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan ada 3 bab. Di mana di sini yang pertama, bab pertama gambaran umum mengenai sistem informasi akuntansi. Di sini penjelasannya yaitu akuntansi sebagai sistem informasi dan perkembangannya. Akuntansi adalah bahasa bisnis. Setiap organisasi menggunakannya sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis. Seperti saat terjadi pertukaran barang dengan sejumlah uang dalam akuntansi dapat diistilahkan sebagai menjual atau membeli. Jadi pada saat kita melakukan transaksi di mana ada pertukaran barang, itu bisa kita katakan sebagai suatu proses atau aktivitas dari kegiatan akuntansi. Untuk bagian bawahnya di sini teman-teman bisa melihat untuk gambar 1.1 diagram sistem akuntansi. Kita akan melihat inilah merupakan salah satu siklus dari akuntansi. Siklus dari terjadinya akuntansi, di mana di sini sumber awalnya itu dia berasal dari dokumen sumber atau dokumen transaksi. Kemudian langkah kedua kita akan mencatatnya di dalam jurnal. Langkah ketiganya ini ada buku besar. Langkah keempatnya kita akan membuat worksheet atau lembar kerja. Selanjutnya kita akan buat laporan keuangan. Di sini laporan keuangan itu mungkin tidak tertera, namun di sini saya akan menyampaikannya. Ada beberapa laporan keuangan yang nantinya akan dibuat. Di antaranya ada laporan keuangan laba rugi, laporan keuangan perubahan modal, laporan keuangan neraca, dan laporan keuangan arus kas. Dari laporan keuangan yang telah dibuat oleh seseorang akuntan, nanti akan muncul sebuah informasi akuntansi. Informasi akuntansi ini nantinya akan diberikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan laporan tersebut, di mana di sini yang akan diberikan oleh bagian akuntansi yang memerlukan seperti para pemasok, investor, pemerintah, dan lain sebagainya yang membutuhkan informasi dari akuntansi. Untuk bagian dalamnya atau biasa disebut dari pihak internal, ada subsistem akuntansi pembelian, ada subsistem akuntansi pengkajian, dan subsistem akuntansi produksi dan biaya, ada subsistem akuntansi penjualan, ada subsistem akuntansi kas. Itu adalah merupakan orang-orang yang akan membutuhkan informasi akuntansi dari pihak internal. Selanjutnya ada sistem informasi akuntansi dan organisasi perusahaan. Akuntansi pada dasarnya merupakan sistem informasi. Yang membedakan akuntansi sebagai sistem informasi dengan sistem informasi perusahaan lainnya adalah sistem informasi akuntansi atau disebut juga sebagai sistem informasi akuntansi hanya berkaitan dengan fungsi akuntansi dalam mengelola data tentang aktivitas organisasi perusahaan yang memiliki nilai ekonomi. Di sini maksudnya adalah akuntansi hanya merekrut atau mencatat aktivitas-aktivitas akuntansi yang berkaitan dengan ekonomi seperti transaksi pembelian, penjualan, dan transaksi-transaksi lainnya yang berhubungan dengan akuntansi. Selanjutnya bab 2 ada konsep dasar sistem. Di sini sistem adalah kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen apapun baik fisik atau non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Berikutnya, tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem, di mana sistem ada karena tujuan. Sistem dibangun agar tujuan tercapai tidak menyimpang, sehingga risiko kegagalan bisa diminimalkan. Agar supaya target tersebut bisa tercapai secara efektif dan efisien, maka target atau sasaran tersebut harus diketahui terlebih dahulu ciri-ciri atau kriterianya agar sistem dapat dibangun dan menuntun dengan jelas dan tegas setiap aktivitas menuju tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada batas sistem. Batas sistem merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungannya. Batas sistem ini bagi umat manusia sangat relatif dan tergantung kepada tingkat pengetahuan dan situasi kondisi yang dirasakan oleh orang yang melihat sistem tersebut. Kemudian batas sistem yang mampu dibayangkan oleh seseorang akan sangat berbeda dengan batas sistem yang sebenarnya dalam dunia nyata. Karena itu batas sistem ini akan memberikan konsekuensi yang buruk seandainya dipaksakan untuk sama bagi setiap orang, sebab selain akan menghambat kreativitas pelaku, sistem juga akan memperlambat evolusi dari sistem tersebut. Selanjutnya, klasifikasi dari sistem.
Ada beberapa yang saya berikan untuk klasifikasi sistem. Sebenarnya untuk klasifikasi sistem ini ada banyak, namun di sini saya hanya memberikan 3 sebagai contoh. Selanjutnya teman-teman mungkin bisa melihatnya pada file yang telah diberikan. Yang pertama di sini ada sistem terbuka dan sistem tertutup. Sebuah sistem dikatakan terbuka menurut Lowing von Bertalanffy bila aktivitas di dalam sistem tersebut dipengaruhi oleh lingkungannya, sedangkan suatu sistem dikatakan tertutup bila aktivitas di dalam sistem tersebut tidak terpengaruh oleh perusahaan yang terjadi di lingkungannya. Kita sendiri pada tingkat tertentu dianggap sebagai sistem tertutup karena kita dapat berada pada berbagai cuaca dan keadaan di bumi ini. Yang kedua, sistem buatan manusia dan Tuhan. Suatu sistem bila diklasifikasikan berdasarkan asalnya, sistem tersebut ada yang ada secara alamiah atau buatan Tuhan, atau buatan manusia. Kita adalah sistem yang ada secara alamiah. Demikian pula dengan pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Sedangkan mobil merupakan sistem buatan manusia. Perusahaan dan perguruan tinggi merupakan contoh lain dari sebuah sistem buatan manusia. Selanjutnya, sistem berjalan dan konseptual suatu sistem. Yang belum diterapkan disebut sebagai sistem konseptual. Bila kita merancang suatu sistem dan sistem tersebut belum diterapkan, maka sistem tersebut hanyalah merupakan angan-angan atau masih berbentuk harapan yang mungkin secara akal sehat atau konsep penyusunannya sistem itu sudah benar dibuat berdasarkan kebutuhan dan situasi kondisi yang ada. Selanjutnya bab 3, konsep dasar informasi dan sistem informasi. Di sini berbicara mengenai konsep dasar informasi dan sistem informasi, maka kita akan ditunjukkan mengenai data. Di sini data merupakan fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi. Data bisa berupa bahan untuk diskusi, pengembalian keputusan, perhitungan, atau pengukuran. Saat ini data tidak harus selalu dalam bentuk kumpulan huruf-huruf, dalam bentuk kata atau kalimat, tapi bisa juga dalam bentuk suara, gambar, diam, dan bergerak, baik dalam bentuk 2 atau 3 dimensi. Bahkan sekarang mulai banyak berkembang data virtual atau maya yang merupakan hasil rekayasa komputer. Informasi. Di sini informasi merupakan hasil dari pengelolaan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengelolaan tersebut bisa menjadi informasi. Hasil pengelolaan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut. Dari uraian tentang informasi ini ada 3 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, informasi merupakan hasil pengelolaan data, yang kedua memberikan makna atau arti, yang ketiga berguna atau bermanfaat. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin itu merupakan 3 bab yang hanya beberapa yang dapat saya jelaskan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.